guys, welcome back to Via English channel. So, today's lesson we are going to talk about have and has. Oke guys, buat kalian yang masih belum tahu atau belum paham tentang penggunaan have dan has, atau masih bingung nih tentang bagaimana sih cara membedakan have dan has, nah simak dan tonton terus video ini sampai selesai ya, agar kalian lebih paham lagi. Karena kali ini Miss Via akan menjelaskan tentang penggunaan have dan has beserta fungsinya. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Miss Via ingatkan untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, agar Miss Via semakin semangat lagi dalam membuat konten-konten edukasi bahasa Inggris, dan channel ini semakin berkembang lagi. Baik, langsung saja ke pembahasan mengenai penggunaan have dan has based on the subject. Jadi, untuk poin yang pertama ini kita membahas penggunaan have dan has berdasarkan subjeknya. Oke, jadi subjek di sini itu bisa berupa benda mati atau benda hidup yang jumlahnya bisa satu atau lebih dari satu ya. Dan ada juga yang namanya kata ganti orang atau benda yang dalam bahasa Inggris itu biasanya kita sebut sebagai pronoun. Nah, jadi kira-kira subjek apa saja sih Miss yang digunakan oleh have dan has? Nah, untuk yang have di sini itu hanya dipasangkan dengan subjek yang berupa I, you, they, dan we. Sedangkan yang has itu hanya dipasangkan dengan subjek yang berupa she, he, dan it. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kalian hanya perlu mengingat dua hal tentang penggunaan have dan has berdasarkan subjeknya. Yang mana have di sini itu digunakan untuk subjek yang menunjukkan plural alias beberapa atau banyak benda ya. Sedangkan yang has itu digunakan untuk subjek yang menunjukkan singular atau hanya menunjukkan satu benda saja. Nah, di sini Miss Via juga menyediakan contoh kalimat dari penggunaan have dan has berdasarkan subjeknya, agar kalian lebih mudah dan paham lagi dalam menerapkannya. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu ada she has a new car, yang artinya adalah dia mempunyai mobil yang baru. Nah, pada contoh kalimat yang pertama ini, kita menggunakan has ya, karena didahului dengan subjek she yang menunjukkan singular ya. Nah, yang mana pasangan dari subjek she ini yaitu adalah has, bukan have. Jadi, she has a new car. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua yaitu ada I have a new hair, yang artinya saya mempunyai rambut yang baru. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua ini kita memakai have, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya bahwa I di sini itu dipasangkan dengan have, bukan has. Well, setelah kita mengetahui tentang penggunaan have dan has berdasarkan subjeknya, dan sekarang kita akan membahas have dan has berdasarkan fungsinya. Dan pada dasarnya, have dan has ini hanya memiliki dua fungsi, yang mana yang pertama yaitu sebagai main verb atau kata kerja utama, dan yang kedua adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, baik, mari kita bahas satu persatu mengenai penggunaan have or has berdasarkan fungsinya. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada as main verb, yang mana sebagai kata kerja utama. Dan seperti yang kita ketahui bahwa have dan has di sini memiliki banyak arti. Dan sebagai kata kerja utama, have dan has di sini memiliki bentuk pertama, kedua, dan ketiga, atau yang biasanya kita sebut sebagai verb 1, verb 2, and verb 3. Dan verb 1 di sini biasanya kita juga sering menyebutnya sebagai infinitive verb ya. Sedangkan untuk yang verb 2 biasanya kita kenal sebagai past tense, dan untuk verb 3 itu biasanya dikenal dengan istilah past participle ya. Dan lalu bagaimana sih Miss bentuk dari verb 1, verb 2, dan verb 3-nya dari have or has? Nah, baik, untuk verb 1-nya itu tidak berubah, jadi tetap have or has. Yang berubah yaitu terletak pada verb 2 dan verb 3-nya, yaitu berubah menjadi had. Dan have and has di sini itu biasanya digunakan dalam kalimat simple present tense atau present future. Sedangkan penggunaan yang had itu biasanya digunakan dalam kalimat past tense serta perfect tense.
Well, seperti yang Miss Via jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan have atau has di sini sebagai kata kerja utama yang memiliki banyak arti. Dan kali ini Miss Via menyediakan beberapa contoh kalimat sesuai dengan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, agar kalian lebih mudah dan paham dalam menerapkannya. Dan untuk contoh yang pertama yaitu have dan has sebagai kata kerja utama yang memiliki arti mempunyai. Contoh kalimatnya yaitu ada we have beautiful eyes yang memiliki arti kami mempunyai mata yang cantik. Dan untuk contoh yang kedua yaitu he has a lot of money yang memiliki arti dia mempunyai banyak uang. Nah, meskipun have dan has di sini berkedudukan sebagai main verb ya, tetap diperhatikan penggunaan have dan has-nya berdasarkan subjeknya ya. Untuk contoh kalimat selanjutnya, as main verb yang memiliki maksud untuk menyuruh atau meminta orang lain mengerjakannya. Contoh kalimatnya yaitu seperti we have our walls redecorated every year, yang memiliki arti tembok-tembok kami didekorasi ulang setiap tahun. Dan sedangkan untuk contoh selanjutnya yaitu as a main verb yang memiliki maksud untuk makan atau minum. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu we have a delicious meal every Sunday, yang memiliki arti kami makan makanan yang lezat setiap hari Minggu. Dan untuk contoh selanjutnya yaitu as a main verb yang memiliki maksud seperti mengalami, kemudian memiliki kegiatan atau mengadakan sebuah acara. Dan contoh kalimatnya yaitu they have a party once a month, yang memiliki arti mereka mengadakan pesta sebulan sekali. Sedangkan untuk contoh yang terakhir yaitu as a main verb yang memiliki maksud seperti sebuah harapan atau untuk ucapan perpisahan. Contohnya yaitu have a good day yang memiliki arti semoga harimu menyenangkan. Oke guys, jadi itu semua merupakan fungsi dari penggunaan have atau has sebagai main verb yang memiliki banyak makna beserta contohnya. Dan saatnya sekarang kita akan membahas penggunaan have atau has sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, jadi have atau has sebagai auxiliary verb itu digunakan dalam kalimat present perfect tense yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kata have atau has ini diletakkan setelah subjek yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan pada masa lampau namun masih berhubungan dengan masa sekarang atau yang memiliki efek yang berkelanjutan sampai saat ini. Nah, buat kalian yang masih belum tahu tentang rumus dari present perfect tense, kalian juga bisa cek di video Miss Via sebelumnya, karena Miss Via sudah menjelaskan tentang rumus present perfect tense dan past tense. Atau kalian juga bisa klik di link descriptions yang sudah disediakan oleh Miss Via. Oke, langsung saja kali ini Miss Via akan memberikan contoh penggunaan have dan has dalam kalimat present perfect tense. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama yaitu ada they have lived here since 2020 yang memiliki arti mereka sudah tinggal di sini sejak tahun 2020. Sedangkan untuk contoh kalimat yang kedua yaitu ada she has started a new company yang memiliki arti dia sudah memulai perusahaan barunya. Nah, oke guys, jadi itu semua merupakan penjelasan dari Miss Via mengenai penggunaan have dan has berdasarkan subjeknya beserta fungsinya. Dan kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu tolong digarisbawahi ya, apabila ada verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, nah berarti have dan has-nya di sini yaitu berperan sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dan apabila tidak ada verb lain di dalam sebuah kalimat tersebut, berarti have dan has-nya di situ berperan sebagai main verb. Oke guys, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. And I'm sorry if I have many mistakes in my explanations. And the last I say, thank you for your nice attention.